Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita masuk ke dalam mosi yang kita angkat pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim debat saya pada kali ini. Kami dari tim pendukung mosi, saya sendiri Anas Fatur Rahman akan menjadi pembicara pertama pada debat kali ini. Saya akan menyampaikan definisi dari mosi yang kita angkat pada kali ini, dan saya akan menyampaikan argumen umum dari tim kami. Kemudian yang kedua adalah Rizka Andriani, pembicara kedua dari tim kami. Dia akan menyampaikan argumen yang lebih mendetail dan menyeluruh dari mosi pada kali ini. Serta pembicara ketiga yaitu Jenny Mayerani yang akan menyampaikan konklusi atau kesimpulan dari debat kita pada kali ini. Kemudian dia juga akan menyampaikan keyakinan kami bahwa kami mendukung mosi pada kali ini. Sebelum kita menyampaikan argumen tentang mosi tersebut, saya akan mendefinisikan satu persatu dari mosi tersebut. Baik, yang pertama adalah definisi dari new normal. New normal adalah kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada hari ini. New normal didefinisikan sebagai tatanan hidup yang baru, yaitu berbasis pada kehidupan yang sehat dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker saat di luar ruangan, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak aman terhadap satu sama lain. Kemudian definisi yang kedua yaitu adalah kapitalisme. Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mendapat keuntungan dengan proses produksi yang seminimal mungkin. Dalam kapitalisme ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok bourgeois atau kelompok kapitalis, dan yang kedua adalah kelompok buruh. Kemudian yang ketiga adalah genosida. Genosida seperti kita ketahui semua adalah suatu kejahatan yang dimana dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM didefinisikan sebagai perbuatan memusnahkan sebagian atau sekelompok bangsa, ras, agama tertentu dengan cara membunuh atau mencegah kelahiran dari bangsa, ras, atau agama tertentu tersebut. Yang keempat adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan di sini didefinisikan sebagai ekonomi yang dibangun dari kekuatan UMKM atau dari rakyat langsung. Ekonomi kerakyatan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara baik. Dewan juri yang terhormat, setelah kami menyampaikan definisi dari masing-masing kata dari mosi kali ini, saya akan memberikan argumen umum dari tim kami. Kami mendukung mosi kali ini, yang berarti bahwa kami setuju bahwa new normal ini memanjakan kapitalis dan berpotensi menjadi genosida era kini secara perlahan. Dan new normal atau kebijakan new normal ini belum memberikan manfaat yang signifikan pada ekonomi kerakyatan. Seperti kita ketahui, status quo yang terjadi pada hari ini, jumlah positif dari pandemi COVID-19 di Indonesia terus bertambah, hampir 2.000 per harinya. Kematian akibat COVID-19 ini juga semakin bertambah. Oleh karena itu, ini dapat berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa new normal gagal untuk membangun ekonomi kerakyatan, karena di sini resiko kesehatan dan nyawa dari manusia di Indonesia dipertaruhkan akibat kebijakan new normal ini. Kemudian alasan kami mendukung bahwa new normal memanjakan kapitalis terlihat dari status quo pada hari ini, yaitu ekonomi yang diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha yang sudah besar atau memiliki modal yang banyak. Dan untuk genosida itu sangat berpotensi sekali karena terlihat dari penambahan kasus meninggal dunia pada akibat COVID-19 ini juga semakin bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, kami mendukung mosi tersebut dan menolak kebijakan new normal pada saat ini karena beresiko pada kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati.
Saya sebagai pembicara kedua dari kelompok kami akan memaparkan dan akan mengelaborasikan argumentasi dari kelompok kami. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari kelompok kami sebelumnya, bahwa kami mendukung mosi pada perdebatan kali ini, yang artinya kami percaya bahwa kebijakan new normal yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah memanjakan kapitalis dan secara perlahan akan berpotensi menjadi genosida. Memasuki argumentasi kami yang pertama, yaitu kebijakan new normal yang diterapkan oleh pemerintah adalah memanjakan kapitalis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kapitalisme mempunyai sistem yang terbagi menjadi dua kelas, di mana kelas yang pertama adalah kaum kapitalis dan kelas yang kedua adalah kaum buruh. Kaum kapitalis ini adalah mereka yang menguasai alat-alat produksi termasuk tanah, mesin, uang, dan lain sebagainya, yang mereka tidak bekerja pada saat proses produksi, tetapi hanya mengeksploitasi kaum buruh untuk mendapatkan laba dan akumulasi. Sedangkan kaum buruh adalah mereka yang bekerja kepada kaum kapitalis untuk mendapatkan upah sehingga mereka dapat bertahan hidup. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati. Melalui sistem tersebutlah kaum kapitalis ini mempunyai hak milik secara utuh atas barang yang telah diproduksi oleh kaum buruh, sehingga mereka dapat menjual seluruh barang dan menginvestasikan kembali modal untuk meningkatkan skala produksi dan dapat memenangkan persaingan di dalam pasar. Oleh karena itulah, kaum kapitalis akan menerjang segala rintangan atau hambatan yang mereka hadapi dan akan terus memproduksi barang yang sesuai dengan keinginannya, sehingga kaum buruh akan terus bekerja tanpa memperdulikan kondisi yang ada, termasuk ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini atau terjadi wabah penyakit. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati. Setelah melihat status quo yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana pemerintah menjalankan kebijakan new normal yang secara otomatis akan mengaktifkan kembali segala sektor industri atau segala sektor produksi. Sehingga hal ini sangat menguntungkan kaum kapitalis atau sangat memanjakan kaum kapitalis, karena ketika kebijakan ini dilaksanakan, maka kaum buruh secara otomatis akan dipekerjakan kembali untuk memproduksi barang sesuai yang diinginkan oleh kaum kapitalis. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati. Kegiatan produksi di era new normal ini juga didukung oleh perubahan undang-undang dan rancangan undang-undang Republik Indonesia yang secara cepat dan dinilai sangat memanfaatkan kondisi, sangat memanfaatkan fokus masyarakat ketika terjadi COVID-19 ini. Salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang penambangan mineral dan batu bara atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Minerba. Di dalam perubahannya itu justru sangat melemahkan masyarakat, justru sangat banyak melemahkan masyarakat. Salah satunya adalah pada pasal 169A soal jaminan perpanjangan kontrak karya tanpa harus melalui pelelangan. Yang artinya setiap orang yang sudah mempunyai izin dapat melakukan perpanjangan kontrak kembali. Kemudian penghapusan pasal 15, juga pasal 21, yang masing-masing membahas mengenai pelimpahan penetapan wilayah usaha penambangan dan soal hak pemerintah daerah menetapkan wilayah penambangan rakyat. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati, melalui perubahan-perubahan peraturan itulah dapat memudahkan para investor untuk memanjangkan kontraknya kembali di Indonesia ini. Dan argumentasi kami selanjutnya adalah kebijakan new normal yang diterapkan oleh pemerintah berpotensi menjadi genosida.
Seperti yang kita lihat status quo yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kasus COVID-19 sangat selaras dengan adanya tindakan genosida atau tindakan yang memusnahkan seluruh atau sebagian anggota kelompok dari suatu bangsa atau negara. Hal itu dibuktikan ketika kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penambahan dan tidak mengalami penurunan sejak diterapkannya kebijakan new normal oleh pemerintah Republik Indonesia. Dari data yang diperoleh Kementerian Kesehatan, gugus tugas, dan BNPB, bahwa angka kasus positif COVID-19 terus bertambah. Angka kasus positif COVID-19 melebihi angka penyembuhan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan angka kematian COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Per 3 Juli 2020, angka kematian COVID-19 yang ada di Indonesia mencapai angka 3.036 kematian. Oleh karena itu, dengan adanya kasus kematian yang begitu besar, kebijakan new normal yang diterapkan oleh pemerintah saat ini sangat berpotensi menjadi genosida. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pengamat perdebatan yang saya hormati, kami memberikan solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu pemerintah tetap menjalankan PSBB dan tidak menerapkan kebijakan new normal seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan bangsa bercita-cita mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya sayangi, panitia penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia Pesta Ilmiah Sriwijaya 2020, yang saya banggakan rekan-rekan intelektual peserta kompetisi debat bahasa Indonesia ini. Mosi kita pada hari ini yaitu new normal, memanjakan kapitalisme, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Saya sebagai pembicara ketiga akan memperkokoh dan mempertegas argumentasi dari pembicara 1 dan 2. Sebelum memasuki argumentasi dari tim kami, saya akan menyampaikan salah satu kutipan dari Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Kita bangsa yang besar, kita bukan bangsa tempe, apalagi bangsa yang meminta bantuan, bahkan mengemis bantuan dengan embel-embel syarat ini dan syarat itu. Lebih baik makan getuk, tapi merdeka, dibandingkan makan bistik tapi menjadi budak." Baik, saya akan lanjutkan pada argumentasi dari tim kami. Argumentasi kami yang pertama itu kebijakan new normal yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang adalah untuk memajakan kapitalis. Argumentasi yang kedua, kebijakan new normal yang dijalankan pemerintah saat ini adalah sangat berpotensi menjadi genosida. Baik, saya akan memperkokoh argumentasi dari tim kami. WHO, Bruce Aylward, dia mengatakan ada istilah gunung es, yang mana 1% dari jumlah penduduk akan mengalami yang namanya kematian, atau sekitar 290.000 sampai 650.000 jiwa manusia akan meninggal karena corona dalam lingkup Indonesia. Lalu ada dalam suatu konferensi pers, Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani mengatakan 3 poin utama. Itu yang pertama, akibat dari corona ini adalah membuat konsumen rumah tangga menurun. Lalu yang kedua, akibat corona ini pelemahan ekspor. Lalu yang ketiga, akibat corona COVID-19 ini
investasi menurun. Ya perlu kita garis bawahi kata investasi, Bapak Ibu hadirin saya hormati. Jelas bahwasanya dari sini kenapa diterapkan new normal? Karena ingin melakukan investasi, ingin melakukan suatu kegiatan yang mendukung kapitalisme. Dibuka perusahaan sesuai dengan data Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM mengatakan 1% sampai 2% perusahaan asing menanamkan modal di Indonesia. Berapa jumlahnya? Yaitu 25.919 perusahaan asing yang tercatat pada akhir tahun 2019. Itu merupakan jumlah yang besar dan harus tetap bergerak. Ada pula istilah ekonomi tidak ingin rugi, ekonomi ingin menguntungkan. Maka dari itu new normal diberlakukan. Bapak Ibu hadirin saya hormati, jelas di sini bahwasanya new normal dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, namun segelintir oknum memanfaatkannya. Mengapa demikian? Karena jelas new normal dibuka karena kesulitan ekonomi pada investasi pada beberapa bidang tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan namanya genosida. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia, di situ disebutkan bahwasanya kejahatan berat itu ada genosida. Yang mana bila rakyat banyak mati pada saat COVID-19 ini, itu juga dinamakan sebagai genosida. Dan proses seperti ini, lalu kita memiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat memiliki tujuan negara, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Namun di sini berbalik, mana yang sejahtera? Mengapa masih ada yang miskin dan sebagainya? Jadi semua yang katanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi, ingin meningkatkan ekonomi, itu hanya bualan belaka, Bapak Ibu. Jadi saya tekankan bahwasanya argumentasi kami ini benar. Lalu yang terakhir, dipertegas bahwasanya ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam itu semuanya itu digunakan untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat, bukan golongan, bukan oknum. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwasanya new normal digunakan karena pihak asing ingin tetap melakukan kegiatannya, melakukan investasi dan sebagainya. Maka dari itu, itulah argumentasi kami. Kami yakin dan percaya bahwa argumentasi kami adalah yang tepat, yang benar, karena itulah realitanya. Di sini pun kami telah membawa data, Bapak Ibu. Saya akan menutup debat kali ini dengan sebuah pantun. Indonesia memiliki bendera berwarna merah dan putih. Saya pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.